Saya Muslim hebat, prestasi dahsyat. Tapi ingat, semua kehebatan tadi itu kita harus minta tolong kepada Allah. Atas izinnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sekali lagi yang keras, ayo. Saya Muslim hebat, prestasi dahsyat. Insya Allah. Silakan ibu. Jadi itu tadi adalah rumus sukses. Tapi kalau kemudian kita tidak pakai rumus itu, pasti kita akan berada di rumus yang kedua. Itu namanya rumus sengsara. Nah, kalau tadi apa? Rumus sukses tadi iman, sholat, ibadah kan, ditambah apa? Membuat prestasi, kebaikan. Pasti nanti itu berikut. Tapi kalau orang itu kemudian tidak sholat atau sholat, menyanyiakan sholat, karena sholat disebut kenapa? Karena ibadah yang utama. Lalu yang kedua batal syahwat, maka itu fasawfa yalqawna ghayya. Pasti dia nanti akan sesat, pasti akan sesat, tidak bisa. Karena ini sudah rumus dari Allah, itu seperti matematika, rumus yang pasti. Jadi rumus pasti dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran mutlak. Pokoknya tidak sholat, mengikuti syahwat, pasti sesat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita rumuskan begini. Jadi meremehkan sholat itu, ya tidak berjamaah, sholatnya jarang-jarang, sampai meninggalkan sholat. Sementara hawa nafsunya selalu mengikuti syahwat. Hasilnya apa? Hasilnya pasti tersesat. Itu pasti. Jadi kita akan lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang menyimpang dari buku panduan, tidak dekat dengan Allah, menyimpang dari Quran, menyimpang dari hadis. Karena itu sebuah buku panduan untuk kehidupan. Karena kita ini datang ke dunia ini didatangkan oleh Allah, bukan datang sendiri. Maka sama Allah diberi ilmunya. Kamu supaya selamat ini pedoman. Pedoman paling top Al-Quran dijelaskan oleh diteladankan oleh Nabi Muhammad. Kalau sampai ada orang menyimpang, maka kehidupannya sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Apa sih dhanka? Dan apa yang berpaling? Kita mulai dari yang berpaling. Kita ambil dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa berpaling? Wa man a'rada an dzikri, berpaling berarti menelisih perintahku Al-Quran dan perintah yang aku turunkan kepada Rasulku, namanya apa? Hadis, ya. Quran dan hadis, lalu menyimpang. Itu seperti orang beli mobil. Setiap beli mobil itu mesti ada buku manualnya. Beli HP juga ada buku manualnya. Itu sergai, buku panduannya. Kalau tidak sesuai menggunakannya dengan buku panduan, berarti HP-nya rusak. Apa bisa jalan apa? Kan nggak bisa. Ini saja mobil pakai bensin, pakai solar, rusak apa jalan? Ya rusak. Kehidupan sama. Kita diberi buku panduan. Ini panduan yang paling hebat, paling top, tidak ada lagi. Tinggal kita mengamalkan saja. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan tongkat? Inna lahu ma'isatan dhanka.
Dongka di mana? Kata Ibnu Katsir, dongka fit dunia. Jadi dongkanya itu di sini, fit dunia. Fit dunia. Apa itu dongka? Fala tumakinata lahu, tidak mendapatkan tenang ketenangan. Wan syirah sadrihi, dan dadanya tidak lapang, tetapi dadanya sempit dan sumpek karena kesesatannya. Lalu kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, meskipun tampak lahirnya bergelimang dengan kekayaan. Jangan-jangan kalau ada orang kaya tadi, karena bergelimang dengan kekayaan, karena kaya walau bisa masalah, dia bisa memakai baju apa saja yang dia inginkan, ya karena uangnya banyak. Wakala masalah, dia bisa makan apa saja yang dia inginkan. Wasakana kaisusaha, dan dia bisa tinggal tempat di mana saja karena rumahnya banyak. Tapi belum tentu dia bahagia. Selama apa? Kata beliau, itu zaman dulu, udah ratusan tahun yang lalu. Selama hatinya itu tidak diisi dengan keyakinan betul yang benar, maka dia akan selalu stres, bingung, dan hidup dalam keraguan. Itu pasti. Kalau kemudian kalau ada orang tanya, rupanya nggak ibadah, itu enak-enak saja. Itu tidak menunggu waktu. Apalagi pakai riba misalnya, itu hanya menunggu waktu sebentar saja, kelihatannya seperti itu. Mengapa? Karena pasti akan berlaku ayat Allah ini. Orang-orang yang melupakan peringatan Allah, malah dibuka mereka pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu semua dibuka. Makin kaya, usahanya makin banyak. Ketika mereka nanti sedang bersenang-senang dan menikmati apa yang diberikan Allah kepadanya, akhadnahum baghtatan, maka akan kami siksa tiba-tiba. Faidzahum mublisun, lalu dia menjadi orang yang putus asa. Itu rumus pasti. Makanya semua umum belum punya uang banyak, hati-hati, jangan sampai tinggalkan ibadah. Ini rumus pasti. Kita belajar dari mana? Banyak negara ya. Kita belajar dari Korea yang sekarang lagi mentok. Itu angka bunuhnya tinggi sekali Korea. Mengapa? Karena sejahtera itu belum tentu sama dengan bahagia. Kenapa? Karena mereka banyak stres. Kenapa stres? Karena tidak punya iman. Karena tidak ibadah. Ada Korea, negara-negara lain, itu rata-rata negara-negara. Kalau diri itu tidak begitu, dia tidak punya aturan yang jelas.